Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Kawah Ratu adalah kawah aktif Gunung Salak bekas letusan tahun 1938 yang terletak di ketinggian 1340 mdpl, yang bisa dikunjungi dan jadi salah satu objek wisata Taman Nasional Gunung Halimun Salak, area Gunung Bunder Salak Endah. Lokasinya di selatan Jakarta, Depok, dan Ciampea, kaki utara Gunung Salak, dan 30 km ke arah barat daya dari kota Bogor. Untuk ke lokasi bisa menggunakan kendaraan umum atau kendaraan pribadi. Jika naik kendaraan umum, dari stasiun Bogor naik angkot 02 turun di Laladon, lanjut angkot 53 turun di Segok, dan sambung lagi angkot 59 atau GB. Untuk lebih jelasnya bisa nonton video di link atas atau deskripsi bawah. Untuk kendaraan pribadi dari Jalan Raya Bogor ke arah Yasmin, Bubulak, Dramaga, Ciampea, belok di Papan Dodik Latpur ke arah Gunung Bunder. Untuk lebih jelasnya bisa juga nonton video di link atas atau deskripsi bawah. Posisinya di area Gunung Bunder Salak Endah adalah 3,1 km dari gerbang Gunung Bunder setelah hutan pinus dan camping ground Cempaka Tunggul Petung dan sebelum Curug Ngumpet. Untuk lebih jelasnya lagi bisa nonton juga video di link atas atau deskripsi bawah. Beginilah tampilan gerbang depan wisata Kawah Ratu sekaligus base camp Pasirengit pendakian Gunung Salak Puncak 1. Di area gerbang depan terdapat tempat parkir motor 10.000, mobil 20.000, rumah singgah atau tempat istirahat 10.000, toilet dan kamar mandi 2.000, dan warung nasi 15.000. Dan juga ada parit di dekat area warung dengan air yang jernih bisa jadi alternatif sumber air jika sedang berhemat atau kepepet. Untuk ke gerbang masuk trekking Kawah Ratu, bisa parkir di area gerbang depan ini lalu jalan kaki atau bawa motor dan mobil ke gerbang masuk melewati jalanan berbatu. Dan untuk trekking Kawah Ratu sebaiknya dari pagi hari karena jam 11 siang sudah ditutup. Untuk konten kali ini memakai opsi parkir di gerbang depan dan jalan ke gerbang masuk, dimulai dari ketinggian 940 mdpl, menyeberangi jembatan dan menaiki bukit yang ada di gambar. Dan melewati jalanan berbatu menanjak sampai ke gerbang masuk. Sesekali dilewati pengunjung yang memilih opsi bawa kendaraan dan melewati jalanan berbatu ke gerbang masuk. Menjelang area gerbang masuk terdapat parkir motor mobil, warung, dan pintu masuk wisata Lembah Debur. Lalu menyusuri jalan setapak hutan pinus untuk sampai ke gerbang masuk, jarak total 300 meter dari gerbang depan. Dan sampai di gerbang masuk wisata trekking Kawah Ratu dan pendakian Gunung Salak Puncak 1. Bayar tiket masuk wisata Kawah Ratu 15.000 per orang dan mengisi surat izin atau pakai jasa pemandu 250.000 tidak perlu isi surat izin. Bisa juga camping di camping ground Pasirengit di samping gerbang masuk biaya 25.000 per orang. Dengan fasilitas musola dan toilet dengan sumber air bersih. Ada juga peta jalur trekking di depan gerbang masuk. Untuk Kawah Ratu, pojok kiri atas Pasirengit cukup ke serong kanan bawah. Jalur trekking Kawah Ratu mulai dari jalan di depan musola dan toilet. Dimulai dari area terbuka dengan pohon di tepi jalur dan melewati turunan yang cukup curam ke arah sungai. Jalan lompat batu menyeberangi sungai. Jalan berbatu menanjak. Percabangan jalur kanan ke Curug Pangeran, Kawah Ratu ke kiri. Lalu mulai masuk kawasan hutan dengan vegetasi yang semakin lebat dan melewati jalan berbatu menanjak. Papan penunjuk arah yang cukup banyak dengan jalur yang cukup jelas dan lebar. Jalan tanah becek menanjak dengan penahan tanah dari kayu. Tukang tahu bulat. Jalan tanah menanjak. Jalan berbatu landai. Jalan berbatu dan area landai agak luas bisa untuk istirahat atau camping. Jalan berbatu menanjak. Jalan tanah berbatu dan patok HM. Jalan berbatu menanjak. Jalan berbatu landai dan papan arah. Tepian sungai kecil arus pelan. Tepian sungai kecil arus deras. Tanjakan berbatu zigzag yang cukup licin dan papan arah. Tanjakan berbatu tepi sungai. Jalan tanah landai. Dan sampai di pos 1. Base camp ke pos 1 total 53 menit, estimasi 1060 meter, istirahat 3 menit. Pos 1 bisa dikenali dengan pemancar yang ada di sampingnya. Lanjut berjalan di kawasan hutan dan melewati jalan tanah landai, jembatan kayu sungai kecil dan lorong pepohonan. Jembatan kayu sungai kecil lagi. Jalan berbatu landai.
jalan melompati batu besar dan lorong pohon, jalan tanah berbatu basah rembesan sungai, jalan tanah dan lorong pepohonan, jalan berbatu landai, jalan batu dan akar tepi sungai, jalan berbatu menanjak dan papan arah, dan sampai di pos 2. Pos 1 ke pos 2 total 30 menit, estimasi 600 meter, istirahat 12 menit. Lanjut berjalan di kawasan hutan, melewati jalan berbatu dan papan arah, jalan tanah tepi sungai yang becek dan berlumpur, harap hati-hati, jalan akar dan papan arah, jalan berbatu menanjak, jembatan kayu panjang, jalan berbatu menanjak dan papan arah, jalan tanah berbatu landai, jalan melompati batang kayu, jalan tanah berbatu dengan sedikit area landai terbuka, jalan tanah tepi sungai yang agak macet, dan sampai di pos 3. Pos 2 ke pos 3 total 52 menit, estimasi 1040 meter, dan istirahat 13 menit. Pos 3 adalah mata air bersih terakhir trekking Kawah Ratu dan pendakian Gunung Salak. Ambil air di bagian hulu atau ujung paling atas yang tidak dilalui banyak pengunjung agar lebih higienis. Air jernih dan dingin membuat botol langsung berembun, rasanya sangat segar dan lebih enak dari air kemasan. Kembali lanjut berjalan di kawasan hutan dan melewati jalan berbatu landai, dan papan arah, sungai yang airnya keruh putih pertanda area kawah sudah dekat. Akhir kawasan hutan dengan terlihatnya cahaya terang. Masuk area kawah mulai dari Kawah Mati 1. Pos 3 Kawah Mati 1 total 8 menit, estimasi 160 meter. Foto-foto di area Kawah Mati 1 selama 8 menit dan lanjut berjalan. Menyusuri area kawah dengan jalan tanah dan batang pohon yang tumbang, jalan tanah berbatu naik turun bukit, dan sampai di Kawah Mati 2. Kawah Mati 1 kedua total 21 menit, estimasi 420 meter. Menurut informasi pemandu, Kawah Mati lebih berbahaya dari Kawah Ratu. Karena waktu keluarnya gas beracun tidak bisa diprediksi, jadi jangan istirahat terlalu lama di daerah ini. Lanjut berjalan dan melewati sedikit kawasan hutan dengan vegetasi yang tipis. Dan akhirnya sampai juga di area Kawah Ratu. Kawah Mati 2 ke Kawah Ratu total 13 menit, estimasi 260 meter. Mencapai kenaikan elevasi 400 mdpl dari basecamp 940 mdpl ke Kawah Ratu 1340 mdpl. Perjalanan dari basecamp ke Kawah Ratu jalan 2 jam 57 menit, istirahat 36 menit, dan total jadi 3 jam 33 menit. Jalan yang terlalu santai, istirahat yang terlalu lama, dan foto-foto yang terlalu asyik jadi di bawah rata-rata yang seharusnya 2,5 jam. Tapi alhamdulillah bisa juga ke Kawah Ratu. Dan untungnya jika memakai jasa pemandu adalah tahu spot foto yang bagus dan area yang berbahaya untuk dihindari. Saya rekomendasi jasa panduan dari Mas Idris, paling kiri baju hitam, sabar memandu rombongan dan selalu memberi info-info menarik. Karena Kawah Ratu masih aktif, jadi tidak boleh terlalu lama berada di area ini karena resiko belerang dan gas beracun. Ambil foto secukupnya, hindari area yang terlihat asap pekat, dan siapkan masker atau buff dan istirahat di luar area kawah. Dan untuk pendakian Gunung Salak baru dimulai dari Kawah Ratu. Ya, sekian saja konten kali ini, semoga bermanfaat dan selamat jalan-jalan murah meriah. Jangan lupa like, komen, share konten ini, dan yang terakhir, terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe ya. Masih aktif ya? Kalau yang mati itu Kawah Mati berarti ya?